Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dominikus Jonas Alatukan dan dua teman saya yaitu Anastasia Liana Triastuti dan Phoebe Valencia. Kami dari kelompok 6 kelas A Prodi Hubungan Masyarakat akan mempresentasikan mengenai hubungan internal dan komunikasi karyawan. Pentingnya hubungan internal. Hubungan terpenting dalam organisasi adalah hubungan dengan karyawan di semua level. Istilah publik internal dan publik karyawan mengacu pada baik itu manajer maupun orang-orang yang menjadi bawahannya. Publik ini merupakan sumber daya terbesar dari suatu organisasi. Bahkan menurut Alfie Smith, ada dua faktor yang mempengaruhi komunikasi internal dengan karyawan dan menambah rasa hormat manajemen terhadap salah satu fungsi PR ini. Yang pertama, manfaat dari pemahaman, teamwork, dan komitmen karyawan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Aspek positif dari perilaku karyawan ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi interaktif yang efektif di seluruh organisasi. Yang kedua, kebutuhan untuk membangun jaringan komunikasi manajer yang kuat, yang memberi setiap supervisor di semua level dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan karyawannya. Konteks budaya sangat penting untuk mengkomunikasikan budaya yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Tanpa adanya komunikasi tentang budaya perusahaan, maka akan terjadi kekacauan dalam organisasi. Karena apa yang diinginkan perusahaan tidak dapat dimengerti dan hasil yang diinginkan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Selain itu, budaya perusahaan juga sangat bergantung dengan visi dan misi perusahaan, sehingga perlu untuk mengkomunikasikan budaya ini pada seluruh karyawan. Budaya yang berlaku memberikan keuntungan dalam hal menentukan etika kerja, memberi arah pengembangan, meningkatkan produktivitas dan kreativitas, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan, serta mengembangkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Budaya organisasi terhadap kinerja karyawan meliputi yaitu A. Mission culture. Anggota dapat mengambil tanggung jawab secara efisien menyelesaikan tugas yang diberikan. B. Adaptive culture. Fitur dari budaya tersebut dapat memenuhi tuntutan pelanggan melalui fokus strategi pada lingkungan eksternal. C. Clean culture. Keterlibatan anggota dan harapan pada perubahan cepat dari lingkungan eksternal. Budaya tersebut menekankan bahwa anggota harus memainkan peran dengan efisien tinggi dan mereka akan mengekspresikan rasa tanggung jawab keterlibatan yang kuat dan menunjukkan komitmen organisasi yang lebih. Dan yang terakhir ada bureaucratic culture. Budaya organisasi tersebut dapat memberikan metode yang sistematis untuk melakukan kegiatan komersial. Juga dengan konsistensi yang tinggi, kepatuhan dan kerjasama di antara anggota dapat meningkatkan kegiatan organisasi dan efisien kerja. Dalam hubungan internal dan komunikasi karyawan terdapat beberapa peraturan. Yang pertama, mengatur volume serta nada bicara. Mengatur volume dan nada suara yang sesuai dampak memberikan dampak positif terhadap yang diajak bicara. Yang kedua, tidak menyela pembicaraan dan berkomunikasi. Bukan melulu skill berbicara yang harus diutamakan, tapi juga kemampuan mendengar yang baik. Komunikasi akan berjalan apabila kedua belah pihak sama-sama mendengarkan dan mengutarakan pendapatnya. Dalam kata lain, komunikasi dua arah bukan hanya satu arah saja. Yang ketiga, fokus terhadap topik yang dibicarakan. Ketika sedang membicarakan topik mengenai pekerjaan, hindari untuk menambahkan topik tentang pribadi, meskipun ada sangkut pautnya. Dengan begini, lawan bicara akan dapat menilai bahwa etika berkomunikasi si karyawan ini baik. Aturan yang keempat, menatap mata lawan bicara. Bentuk nyata dalam menghargai orang lain saat berkomunikasi tidak hanya ditunjukkan dengan cara bicara saja, tapi juga bahasa tubuh. Salah satunya adalah dengan menatap mata lawan bicara. Mendengarkan dan berbicara sambil menatap mata lawan bicara akan membuat lawan bicara merasa dihargai dan diperhatikan. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang sopan dan positif. Tentunya saat berbicara pada mereka ada etikanya, tidak seperti saat berbicara dengan teman ataupun saudara.
yakni dengan menggunakan bahasa yang sopan dan positif. Pemilihan bahasa yang kurang tepat dan bermuatan negatif hanya akan membuat kesalahpahaman dengan lawan bicara yang mana bisa berdampak pada hubungan dengan si lawan bicara. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang disampaikan melalui personal maupun non-personal dan lambang ataupun sinyal. Komunikasi ini dilakukan untuk mencapai suatu target perusahaan. Pada umumnya, bentuk komunikasi bisnis yang dilangsungkan dapat dikategorikan seperti ini. Yang pertama adalah komunikasi dari atasan pada bawahan atau downward communication. Komunikasi ini merupakan penyampaian pesan dari orang yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi kepada orang yang ada di bawahnya. Biasanya, komunikasi seperti ini bersifat instruksi atau perintah. Yang kedua adalah komunikasi dari bawahan pada atasan atau upward communication. Di sini, orang yang lebih rendah posisinya dalam hierarki organisasi akan menyampaikan umpan balik kepada atasannya. Biasanya berupa usulan, saran, atau masukan. Masih dalam konteks bisnis, yang ketiga yaitu komunikasi pada sesama atau sideways communication, yang merupakan proses komunikasi yang berlangsung di antara orang yang kedudukannya sama dalam hierarki organisasi, seperti komunikasi di antara sesama manajer, sesama supervisor, ataupun sesama karyawan. Yang keempat, komunikasi multisaluran atau multi-channel communication, yang merupakan komunikasi yang berlangsung dengan menggunakan berbagai saluran seperti video conference, bertukar SMS, dan lain-lainnya di antara orang dari berbagai jenjang jabatan. Berkomunikasi secara internal. Komunikasi internal adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara dua arah, secara khusus diarahkan kepada pihak internal dalam suatu komunitas, organisasi, atau perusahaan. Komunikasi internal memiliki tujuan memfokuskan pembicaraan anggota komunitas untuk membangun kedekatan internal, kemudian menyampaikan dan menerima pendapat yang akhirnya menimbulkan feedback atau timbal balik yang memberi keuntungan. Komunikasi internal juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang terdapat dalam organisasi tersebut. Dengan adanya komunikasi internal, setiap SDM akan mengeluarkan pendapat, saran, hingga ide baru, maka akan didiskusikan secara dua arah dengan anggota lain. Hal tersebut secara tidak langsung akan mengasah keterampilan sukses milenial setiap individu. Kebijakan personalia. Kebijakan personalia adalah salah satu elemen dari strategi perusahaan yang terdiri dari prosedur dan praktik kerja dengan personil perusahaan. Kebijakan ini harus memastikan kepuasan kebutuhan, ambisi, dan aspirasi profesional dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Inti dari kebijakan personalia organisasi adalah konsep ini pada saat yang sama merupakan elemen penting dari keseluruhan sistem manajemen perusahaan, yaitu seperangkat komponen yang berkaitan dan terdiri dari subsistem seperti pemilihan karyawan untuk pekerjaan, penilaian karyawan, adaptasi dan pelatihan, promosi, manajemen karyawan, aktivitas sosial, dan jaminan sosial. Penting untuk mengadaptasi kebijakan personalia dengan sistem manajemen yang berlaku di perusahaan, karena akan tetap terkait erat dengannya. Praktik komunikasi. Komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Kegiatan ini berlangsung baik apabila orang yang berkomunikasi, dua orang atau lebih, sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang disampaikan dan dibahas. Praktik komunikasi yang efektif dan tepat mampu meningkatkan ide dan melahirkan ide baru ataupun gagasan baru. Ketika komunikasi lancar kita praktikan, maka mampu menunjang kelancaran komunikasi dan skill dasar pada individu atau orang-orang yang terlibat. Ide dan gagasan baru yang didapatkan tiap karyawan mampu meningkatkan juga kualitas dari perusahaan. Landasan hubungan karyawan yang baik.
Salah satu cara untuk menjaga hubungan dengan karyawan lain adalah 1. Selalu bersikap ramah dan memberi dukungan kepada rekan kerja yang lain. Jangan lupa untuk menegur dan memberi senyuman kepada rekan kerja, misalnya saat Anda berpapasan atau saat Anda baru sampai di kantor. Yang kedua, bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Apabila Anda berjanji untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Jika Anda merasa tidak sanggup untuk mengerjakannya, maka komunikasikan kepada rekan kerja yang lain. Yang ketiga adalah saling menghargai rekan kerja. Bagaimanapun, Anda sedang berada di sebuah lingkungan umum. Jadi, sebaiknya Anda bisa saling menghormati. Caranya sederhana. Misalnya, dengan jangan berisik ketika rekan kerja sedang bekerja. Jika Anda ingin mendengarkan musik, pakai saja earphone supaya tidak mengganggu orang lain. Yang keempat adalah pahami bahwa setiap orang itu unik. Lebih baik untuk melihat sisi positif mereka daripada negatifnya. Tidak masalah jika Anda tak bisa berteman dengan semua orang. Tapi, pastikan Anda mampu bersikap profesional saat berinteraksi dengan semua orang. Yang kelima, jangan dengarkan gosip. Anda tentunya tak mau kan untuk mendapatkan reputasi sebagai karyawan yang selalu ingin tahu urusan orang lain. Yang keenam adalah jaga komunikasi yang baik. Jangan malu bertanya, jangan malu berpendapat, dan selalu komunikasikan semua hal pada rekan kerja. Mereka bukan cenayang dan tidak bisa membaca pikiran Anda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.